Ya, Auto.com hari ini akan menjajal kemampuan dari the first crossover in Indonesia. Kenapa gue bilang jadi the first crossover di Indonesia? Karena memang Suzuki memasarkan mobil ini sejak tahun 2007 lalu, dan ini benar-benar jadi mobil crossover di Indonesia yang mengebrak pasar saat itu. Kali ini gue bersama tim akan menjajal dari generasi kedua mobil yang dulu disebut nama S-Cover, kalau kali ini namanya beda jadi S-Cross. Mobil ini diluncurin Suzuki tahun 2016 bulan Agustus di ajang Gias. Kalau misalkan ditelisik dari sejarahnya adalah mobil ini pertama kali didatangkan 2007 dalam bentuk CKD dari Jepang langsung. Nah, kalau untuk yang generasi kedua ini yang gue coba didatangkan oleh Suzuki dari India. Seperti apa kemampuan handling, performa yang disajikan dari Suzuki X-Cross. Tapi sebelum ngejajal mobil ini, gue mau ngejajal dulu makanan di depan gue. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue bakal nge-review seperti apa tampilan eksterior dari Suzuki XF4 X-Cross ini. Kalau misalkan dilihat dari generasi pertama, tampilan dari mobil ini tentu banyak banget perubahannya karena memang platformnya sudah berbeda. Di bagian depan lampu ini, desainnya itu terbilang cukup besar. Di dalam lampu utama ini udah ada heyday, LED. Kalau misalkan lu berkendara di malam hari, ya terbilang cukup terang. Di bawahnya ada fog lamp yang bisa membantu lu kalau misalkan lu berkendara di saat hujan atau menembus kabut yang tebal. Untuk desain grillnya sendiri berbeda dari generasi pertama. Generasi pertama tuh kayak lebih padat gitu. Kalau misalkan di S-Cross ini, grillnya itu didesain 2 baris dan tentunya ada logo Suzuki yang terbilang cukup besar di bagian tengahnya, dipermanis dengan lapisan chrome yang membuat tampilan ini terlihat cukup sporty. Tambahannya adalah misalkan di bagian depan ini dibagi 3 warna. Suzuki bilang untuk menguatkan kesan aura sporty pada S-Cross. Untuk bagian kaki-kaki, mobil ini dilengkapi dengan velg ring 16. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini, Suzuki menambahkan cover di bagian dalam ini yang berfungsi untuk melindungi bagian dari bawah kap mobil ini. Nah, kalau misalkan di bagian spion mobil ini udah jadi elektrik, jadi kalau misalkan lu mau parkir, kedua spionnya bisa lu tekuk sehingga memudahkan lu kalau misalkan mau parkir. Ada tombol yang menarik di bagian pintu ini. Weh, Tommy. Dari mana, Sob? Lagi nyoba S-Cross nih. Enak kan, mobilnya, Ro? Enak, Tom. Dengan mesin yang digunakan Suzuki, ini mobilnya enak. Penasaran dong ya? Cobain, lo harus cobain. Oke, gua parkir dulu ya bentar ya. Siap. Taruh di sini aja, Sob. Di belakang aja, Sob. Gimana, Tom? Enak gak mobilnya? Oke nih menurut gua mesinnya, tarikannya enak. Kalau lu bandingin sama X-Cover lu, tarikannya? Gua lebih prefer ini ya, settingannya juga pas banget nih kayaknya. Mesinnya baru nggak nih? Mesin sih ya terbilang baru ya, soalnya kan ada beberapa teknologi baru yang diterapin Suzuki di mobil ini. Kalau bicara kapasitas, X-Cover sama S-Cross ini sama-sama 1500 cc, tipe mesinnya M15A THC VVT. Kalau Suzuki sendiri sih ngeklaim kalau mobil ini bisa ngasilin tenaga sampai 109 horsepower, kalau torsinya itu bisa sampai 103. Sekarang gue mau nanya sama lu nih, Tom. Oke. Pegangan setirnya gimana? Nyaman nggak? Rasa ini ya, pengendaliannya ya. Setirnya sih enteng, enak banget buat manuver. Untuk parkir juga ini udah oke banget, enteng. Bobot putarnya juga masih bisa ngasih feedback yang oke. Secara dimensi emang kemudinya sih agak kecil, tapi menurut gue juga terbilang nyaman. Ditambah ada nilai lebihnya lagi, Tom. Ada ini, Pedal shift ya. pedal shift. Terus ada cruise control juga, jadi lu bisa ngatur bisa gimana kenyamanan lu. Ada juga teleskopiknya juga, ketinggian lu bisa diatur. Kalau bangkunya gimana, Tom? Bangkunya menurut gua udah oke ya, bisa diatur 4 arah kan. Maju mundur, naik turun tentunya, walaupun masih manual. Tapi agak sedikit keras nih kayaknya nih, senderannya nih sama dudukannya. Tinggi lu berapa ngomong-ngomong? 178 lah. Dan gue lihat nih headroom juga masih banyak. Masih banyak ya?
Terus ya kiri kanan lega nih, kayak mobil lebar juga nih. Untuk yang di belakang gua nggak tahu nih gimana, belum nyobain duduk bangku belakangnya nih. Gue sih kemarin udah nyobain duduk di bangku belakang ya. Tinggi gue sekitar 176 178. Headrestnya juga udah, gue masih agak jauh juga. Terus ada handrest juga, tempat lu naruh minuman. Jadi perjalanan jauh juga menurut gue sih terbilang nyaman kalau lu duduk di belakang. Kalau dibanding sama yang lama kan, yang gua tahu nih jarak sumbu rodanya nambah nih ya. Yeah. Dan itu biasanya ngaruh ke lapangan legroom sih. Memang secara dimensi mobil ini berubah dibanding X-Over yang lama. Ground clearance-nya juga naik. Kalau yang X-Over kalau nggak salah gue inget sih 176. Kalau ini ground clearance S-Cross sendiri bisa mencapai 180. Wah, Untuk cukup sekelas ya. mobil crossover Cukup sih, 180 udah. Gitu. Kalau dari sisi entertainment-nya, mobil ini udah dilengkapi sama head unit dengan lebar 7 inci. Ada radio, USB, iPod, AUX, terus lu bisa koneksi ke handphone lu. Kalau misalkan lagi membawa mobil, lu nggak perlu ngangkat handphone lu kalau misalkan ada telepon. Jadi udah terkoneksi juga ke handphone. Ini si cruise control nih, yang gue tahu biasanya selain nambah kenyamanan pas nyetir luar kota nih ya, Ro. Yeah. Biasanya buat ini juga biar bensinnya lebih irit, karena dia akan berjalan lebih konstan kan kecepatan. Udah lu tes nih konsumsinya? Buat sekelas mobil berkapasitas 1500 cc ya, gue nyoba mobil ini untuk di luar kota, konsumsi bahan bakarnya yang gue tes itu bisa sampai 16,8 km per liter. Kalau untuk jalanan dalam kota, gue ngetes konsumsi bahan bakar ini bisa sampai 12,2 km per liter. Untuk bahan bakar yang gue pakai nih Tom, gue pakai bahan bakar yang disaranin sama APM yang berkisar sekitar ron 92. Ron 92 ya. Angka itu sih menurut gue udah cukup irit lah. Cukup irit lah ya untuk Iya. mobil berkapasitas 1500 cc kayak gini. Gimana Tom? Menurut lo mobil Suzuki S-Cross yang baru nih? Berapa tadi harganya yang ini? S-Cross baru? Harganya itu sekitar 260 jutaan. 260 juta ya? Gue rasa sih dengan harga segitu cukup kompetitif ya. Apalagi lihat fitur-fiturnya tuh udah lebih modern banget dah. Dari desainnya tuh udah lebih modern. Yang paling penting tuh kabinnya jadi lebih lapang. Selain itu juga tadi udah kita coba, performanya juga oke. Kan ada beberapa fitur tuh, menurut lo gimana? Udah lo nyobain mobilnya tadi? Gue lihatnya dari sisi pengendalian aja ya, pengendaraan dan performanya. Gue seneng banget itu udah ada transmisi 6 speed otomatis, terus bisa manual, dan menariknya ada pedal shift ya, itu menurut gue oke banget. Keren sih. Jadi kalau menurut lo dengan harga 260 jutaan, mobil sekelas crossover kayak begini, worth it nggak? Menurut gue sih worth it. Worth it. Apalagi dia kompetitif banget. Dan elemen-elemen yang disukai oleh orang Indonesia ada di S-Cross ini menurut gue. Nah, Auto.com, tadi sedikit gambaran dari kami, tim review Auto.com, seperti apa spesifikasi singkat dan performa dari Suzuki XS4 S-Cross. Untuk keterangan lengkapnya, teman-teman bisa lihat detail S-Cross di kanal berita kami www.auto.com, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di The Official Auto.